Halo teman-teman, salam dunia dalam genggaman. Jumpa lagi, kali ini di depan saya sudah ada satu handphone yang sangat legendaris ya, terutama dari tipe harga low end atau harga yang murah meriah. Tapi HP ini memiliki satu keunggulan yang boleh dikata sangat yang menarik lah, yang untuk kita bahas kali ini cukup variatif rasanya ya. HP apakah itu? Ini dia Evercross SP5. Nah, di kehidupan sehari-hari biasa deh orang sebut ini HP robot. Biasanya kalau di kampung-kampung nih HP robot nih terkenal. Selain HP robot, mereka juga biasa nyebut sampai HP tentara. Ya kalau HP tentara sih lebih masuk akal ya, karena dari desain boxnya aja kita lihat ala-ala tentara begitu, ala-ala tentara ya. Ini aja jelas kita lihat nih, di ujung telunjuk saya ada satu orang berpenampilan seperti tentara sedang membidik di belakang handphone ini. Ini membuktikan kalau handphone ini biasa digunakan orang-orang yang memiliki aktivitas dalam dunia jelajah di tempat-tempat yang cukup terjal lah, jauh dari kota, jauh dari keramaian, jauh dari sinyal, serta daerah di mana minim akses pengecasan atau isi ulang baterai. Sebelum kita lihat handphonenya, kita amati dulu boxnya. Ya, HP tentara ini simple sekali boxnya atau kotak handphonenya, simple sekali, persegi panjang, berwarna biru tua ya. Bagian atas nih loreng-loreng gini, bintangnya 1, 2, 3, 4, 5 bintang, SP5 Evercross. Berbagai fitur kelebihannya diperlihatkan di depan nih, kita lihat satu-satu. Ini dari handphonenya begini, yang dari tampilan samping big battery 2000 mAh. Ya lumayan lah untuk handphone yang boleh dikata HP tombol lah ya. Ini tombolnya jelas di sini seperti HP-HP jadul dulu, tapi untuk baterai lumayan lah. Mereka menyematkan ini sebagai salah satu keunggulan, katanya 2000 mAh. Tapi kalau dibanding Android janganlah ya, jangan dibandingkan. Tapi ini saya rasa cukup untuk handphone begini. Yang kedua, power bank function ya. Nah ini kayak salah satu keunggulannya, jadi baterai cadangan. Jadi HP ini nanti bisa sangat bermanfaat kalau teman-teman senang menjelajah, senang ke tempat-tempat yang memang sulit untuk mendapatkan akses cas kembali handphonenya atau baterai handphonenya. Ada power bank function, ada super signal with antenna. Wow, ini dia. Ada ininya lah, istimewanya dia punya antena sendiri. Ya mudah-mudahan aja ini terbukti kalau daerah-daerah yang memang betul-betul sulit sinyal ya. Nah sebentar kita lihat, kita pasang, apakah ini bisa dipanjangkan atau hanya sekedar centelan begini saja. Mereka sih berani, dari pihak Evercross sih berani bilang super signal with antenna. Super signal berarti paling tidak kalau HP-HP biasa tidak mampu menangkap sinyal, ini seharusnya sih bisa. Yang bagian sini 3D speaker Bluetooth. 3D speaker Bluetooth. Ya nantilah kita dengar ya bagaimana kemampuan 3D speaker Bluetoothnya. Oke. Samping sini, samping sini ini aja apa namanya, keterangan dari handphonenya, telepon seluler merek Evercross, dibuat di Indonesia, bla 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 dan lain sebagainya. Ini apa lagi nih? Oh ini ukuran LCD 2,4 inci, TFT, kamera digital kamera, network, warp GPRS, baterai 2000 mAh, SIM dual SIM. Oh ini dual SIM ya, biasanya ada yang 3 SIM. Micro SD up to 32 GB, mampu mengakses hingga 32 GB micro SD atau memori eksternal. Ada connectivity Bluetooth. Nah, sudah dilengkapi Bluetooth, fiturnya MP3, MP4, 3GP, FM radio, sound, video recorder, torchlight,
stopwatch, phonebook sampai 200, SMS sampai 200, alarm, kalender, kalkulator. Cukup lengkap ya. Ya, untuk handphone yang sekelas ini cukup lengkap. Nanti harganya kita share belakangan. Aksesorisnya charger dan baterai. Oh, nggak ada handset berarti. Nggak perlu handset kali ya kalau dalam hutan. Available color, green army, yellow army, green army. Oke, yang ini yang green army kayaknya. Kita langsung aja buka. Plastiknya kayak plastik es. Nah, ini model handphonenya teman-teman. Wow, ininya sih keren, belakangnya speakernya kayak ada jaring-jaringnya gitu. Merek Evercost ya. Ya, suka-sukanya aja mau nyebut apa. Tampilan loreng-loreng gitu kayak tentara. Logonya power. Ini layarnya, masih ada plastiknya. Coba aja kita buka plastiknya biar lebih jelas. Segini ya. Ini di samping ini apa nih, torch senternya. Ini ditindis apa gimana nih? Oh, didorong ke depan. Senternya gede banget. Ini kayaknya nyaingin lampu motor nih senternya. Ini adalah tempat antenanya tadi. Tombolnya enak sih, ditindis-tindisnya enak, nyaman. Hanya dia tidak seperti handphone Nokia yang tombolnya itu lembut dari karet. Ini plastik sih, hanya kerasa lebih ini enak ya, agak enak lah lumayan. Kalau yang Nokia dia kan lembut, lentur kalau akan ditindis itu. Ini sampingnya ada aksen-aksen kayak besi-besi gitu. Serba dibaut. Ini dibaut juga. Baut 1, 2, 3, 4. In, garing out 1 ampere. Ini bagian bawah adalah colokan cas atau chargernya. Ini colokan kabel USB untuk power banknya, berfungsi sebagai power bank nanti. Coba kita nyalakan ya. Nah, sekalian nih mumpung dibuka, ketemu kartu garansi. Garansi Jakarta, Bandung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Malang, Medan, Roksimas, Semarang, Solo, Surabaya, Yogyakarta. Ini syarat dan ketentuan garansi. Ini apa nih? Buku panduan kayaknya nih. Buku panduan. Tulisannya buram ya. Kelihatan enggak teman-teman? Enggak ya, buram. Ini printernya kehabisan tinta apa bagaimana nih? Buram. Males baca yang buram-buram. Oh, ini apaan nih? Ini apaan ya? Mungkin untuk di belakangnya kali ya. Oh, untuk di sini teman-teman ya. Seret. Unik ya, saya baru kali ini ketemu handphone tentara begini ada centelannya ini. Aku lagi
sorry ada gangguan. Ini baru ketemu handphone tentara begini, ada centelannya. Lumayan sih kalau kita bepergian. Biasanya tentara pasti kan ada ikat pinggangnya gitu, ada beltnya gitu. Nah ini bisa dicentelin di ikat pinggang itu. Tak tak, mantap, keren juga. Habis itu, oh ini antennya, coba kita pasang. Ini seperti ini ya, di skrup, putar ke kanan, putar-putar. Ini bisa ditarik enggak ya? Oh bisa. Oh keren. Kayak ini ya, apa ya, HT zaman dulu, Roger. Bisa ini disebut sebagai HP Roger juga, Roger. Ini baterai 2000 mAh, big baterai. Jadi bukan hanya isinya yang besar, fisiknya juga gede banget, big baterai. Nggak salah diberi nama big baterai. Tebal, besar, berat. Kuningan 3, Li-ion baterai 2000 mAh, 3,7 volt, 74 Wh. Apalagi yang ada? Ini skrup sekalian sama obengnya, bonus beli handphone dapat obeng, dapat skrup. Ini cas chargernya. Seng, ringan ya, tidak seperti cas di handphone Android. Coba kita lihat ampernya. Keluar DC 5, berapa nih? 5,0 sih, 5,8 volt. Masuk AC 100 volt sampai 240 volt. Lumayan. Oke. Biasa. Sekarang kita coba nyalakan. Ini handphone paling unik, paling aneh. Mesti pakai obeng untuk membukanya. Oke, kita coba nyalakan ya. Mana tadi obeng itu? Aduh. Oh ini. Obeng. Punya handphone sekaligus jadi teknisi. Hati-hati ya, jangan sampai hilang nih bautnya. Hilang baut ini kayaknya nggak ada yang jual di toko bangunan, toko elektronik. Toko elektronik kayaknya ada. Kalau toko bangunan sih terlalu kecil nih bautnya. Coba, penasaran juga sih ini, sebesar apa sih suaranya. Speakernya gede sekali. Yang bikin saya penasaran sih sebenarnya speaker sama center. Belum keluar nih. Speaker sama center. Jadi ini sebenarnya bagus untuk petualang. Orang-orang yang senang petualang, ke hutan, berburu, hiking, cocok nih. Di samping baterainya besar, dapat nangkep jaringan besar. Nah ini jeroannya udah kelihatan.
Ini slot micro SD-nya. Di eksternalnya ini apa namanya, kartu SIM 2 ganda, SIM 1 SIM 2. Udah, kita coba nyalain aja tanpa micro SD dan apa namanya SIM. Gak usah ditutup ya, kapan tutup harus diobengin lagi. Kayak bawa speaker tambahan dari luar, menggelegar. Wallpapernya aja seperti tentara. Menunya sih standar, ada browsernya juga. Wap, power bank pertolongan. Wah, ini kayaknya fitur dimana kita memerlukan power bank pada saat kita ingin inilah ya, masukkan daya ke handphone lain. Saya pikir tadi tinggal colok jadi, ternyata enggak. Fitur musik, ada musiknya ya. Keren. Lumayan sih untuk handphone seperti ini. Dia memiliki bass yang lumayan, tapi terkesan dipaksain sih bassnya. Lihat ya teman-teman senternya. Udah, matiin speakernya, aduh ribut. Nih senternya nih, jelas ya. Saya sekarang, aduh, listrik padam lagi. Kebetulan nih listrik padam, jadi jelas senternya terlihat sangat terang. Recommended banget untuk teman-teman yang suka bepergian, suka berpetualang ke hutan, ke gunung, hiking, apalagi ya namanya, swimming. Oh enggak ya, swimming masa pakai handphone. Nah, ini penasaran saya, sudah kebukti bahwa handphone ini memang memiliki fitur yang sesuai dengan kebutuhan seorang penjelajah. Speaker yang besar, mungkin dikala kita melakukan penjelajahan di gunung, pas lagi camping sama teman-teman, butuh musik, kan ini lumayan sebagai pelengkap hiburan. Hanya saja bassnya bagus, hanya terlalu terkesan dipaksakan, kayak pecah gitu, ndak bulat. Tapi ya apa sih yang harus kita harapkan dari handphone yang harganya tidak sampai 300, sekitar 250-an ribu. Ini sudah super, senternya keren ya, terang banget. Kalau berburu sih ini kurang cocok, mungkin cahayanya tidak akan sejauh senter-senter yang profesional untuk melakukan perburuan. Tapi paling tidak ketika kita menjelajah, jalanan yang kita lewati akan terasa terang, lebih inilah, terhindar dari tersandung. Saya mau tes kameranya, tapi agak gelap sih. Mana ya kameranya? Bluetooth speaker, hubungkan ke smartphone, main musik, data. Oh, jadi handphone ini bisa terhubung melalui Bluetooth ke Android. Dia kayak matiin dulu senternya. Kayak bisa jadi speaker gitu, maksudnya speaker Bluetooth yang ini, yang bisa connect sama Android. Biasanya kan handphone nggak ada yang bisa begitu, setahu saya sih. Ini bisa ya. Canggih, keren. Jadi nanti kita punya Android, Bluetoothnya hidupin, sambungkan ke handphone ini melalui koneksi Bluetooth. Jadi walaupun handphone ini tidak memiliki micro SD yang tersedia musik MP3-nya, jadi lagu itu bisa diputar dari Android yang kita miliki itu, gitu. Fiturnya mantap. Multimedia, kameranya sih mudah-mudahan seterang HP Reno 4 ya.
Kameranya. Ini kameranya ya. Jangan di situ, Cak, gelap. Gelap. Mati lampu. Jepretannya kayak orang ini. Kok aneh ya kelihatan di kamera ya. Memori tidak cukup. Jepret 2 foto saja udah tidak cukup. Jangan harap dah pakai ini. Ini hasil kameranya teman-teman ya. Perekam video tes. Aduh, enggak jelas ya. Tachograph. Apaan nih tachograph? Tachograph apa ya? Saya juga baru baca nih. 2 player time set LCD backlight, pengaturan perekam. 2 player manager. Perekam video. Entahlah apaan nih. Saya juga enggak tahu. Berhubung udah sore, saya rasa cukup pengulasan mengenai handphone robot atau handphone Roger lah apa namanya, handphone tentara kah namanya, terserah teman-teman menamainya apa, tapi intinya handphone ini adalah handphone yang bisa digunakan untuk berpetualang di dunia hutan. Jangan di kota, kalau di kota sih ini bisa diketahui teman-teman. Fiturnya lumayan, center, terang, apalagi speaker lumayan bagus, hanya bassnya agak begitu dipaksakan, entah dengan lagu lain ya sebelum tes, tapi intinya tadi udah jelas kedengaran. Kayaknya sih lumayan lebih nyaring dari handphone yang biasanya. Android pun kalah sama ini, hanya kalau beningnya saya rasa ndak begitu ndak begitu jernih suaranya, tapi bassnya lumayan. Nah, ini bisa dijadikan acuan bagi teman-teman yang pengen membeli handphone Roger robot yang sekaligus power bank, yang senang bepergian ke hutan. Saya sarankan untuk membeli handphone Everchoice apa tadi ini, SP5. Everchoice SP5. Fiturnya keren karena tidak semua handphone robot ini dilengkapi dengan ini penjepit di belt atau di sabuk samping. Tidak semua, saya sudah sering menjumpai handphone begini, tidak semua ada ini fitur kecil yang sangat bermanfaat. Tidak semua handphone robot begini memiliki desain lumayan gagah. Tidak semua handphone robot dengan tipe serta merek yang berbeda itu memiliki Bluetooth yang bisa dikoneksikan dengan Android atau handphone lain agar speaker ini berguna sebagai speaker lepas dari handphone yang diputar itu gitu. Jadi tidak harus dari handphone ini berisi micro SD. Itu sih kelebihannya. Lumayan untuk handphone harga 250-an kayaknya nih, 250 ribuan. Ya, demikian vlog atau apa nih ya, ulasan mengenai handphone ini. Terima kasih, sampai jumpa.